Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Ramadan dengan NIM 220600133 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bab 16 itu analisis regresi dan korelasi berganda. Di sini ada outline-nya bagian 3 statistik induktif dan beberapa metode distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampai besar, pengujian hipotesis sampai kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, serta ada pengertian korelasi berganda dan kegunaannya, analisis regresi berganda dan pendugaan koefisien regresi, koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial, dan kesalahan baku dalam regresi berganda, pengujian hipotesis pada regresi berganda, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda, dan regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Ini saya akan menjelaskan ada rumus analisis regresi berganda. Ini ada rumus bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen. Juga ada bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen. Dan bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen yang dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Ya, selanjutnya ada persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi itu ada prinsip metode ordinary atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan seperti yang di bawah ini. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya ini ada contoh penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng seperti tabel di bawah ini. Oke, halaman selanjutnya. Di sini ada contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan koefisien regresi dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung sebagai berikut. Di bawah ini sudah ada tabelnya, tabel contohnya ya. Jadi kita sambung ke halaman selanjutnya. Dan di sini ada contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapat seperti yang tertera di bawah ini. Halaman selanjutnya ada contoh permintaan harga dan pendapatan. Bisa dilihat di bawah ini ada contohnya. Oke, selanjutnya ada juga contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Ini ada contohnya juga. Selanjutnya ada menggunakan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Analisis program Excel
Anda mulai dari menghidupkan komputer, lalu klik Start, lalu klik Program, dan pilih Excel. Setelah memilih Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Anda akan mendapatkan set kosong. Lalu Anda masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C. Seperti gambar berikut. Di bawah ini sudah ada contohnya ya. Selanjutnya, setelah selesai entry data, klik Tools dan pilihlah Data Analysis, sehingga keluar kotak dialog Data Analysis seperti gambar pada langkah 2. Setelah keluar kotak dialog Data Analysis, pilih Regression hingga keluar kotak dialog berikut. Ini sudah ada gambarnya di bawah. Setelah keluar kotak dialog regression, pilih range data ke kolom dalam input yang tersedia. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Misalkan kolom A dari baris 2 sampai 11 ditulis seperti yang di sini, lalu Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Ya, sepertinya ini sudah ada contohnya. Kita lanjut saja ke halaman selanjutnya. Ini juga ada gambarnya. Lalu di sini ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu porsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regression atau RSS terhadap varian total. Besarnya koefisien determinasi seperti rumus yang di bawah ini. Di sini ada rumus koefisien korelasi sederhana, rumus koefisien korelasi parsial, dan rumus kesalahan baku. Dan ini ada tabel contoh kesalahan baku pendugaan. Di sini ada rumus lain kesalahan baku, rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan, dan penggunaan Excel untuk mencari kesalahan baku. Di sini ada uji global atau uji signifikan secara UJF. Di sini sudah ada penjelasannya. Di sini ada bermacam pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Ini ada pelanggaran asumsi multikolinear antara variabel bebas, ada korelasi. Dan di bawah ini sudah ada teknik untuk mengenali multikolinearitas. Di sini ada contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Ada tabelnya dan penjelasannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.